Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Yansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0530687966. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk tugasnya ialah soal nomor 1, buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil dikit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh, NIM 23041113. Dikit terakhir 3, tinggi segitiga 3. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Jika tinggi segitiga 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Untuk mengerjakan tugas soal nomor 1 ini, saya menggunakan Visual Studio Code. Langkah pertama adalah yaitu kita menginstal Node dan npm. Untuk mengeceknya, bisa menggunakan node minv enter, kemudian npm minv enter. Jika sudah seperti ini, maka Node dan npm sudah terinstall jika versinya sudah tampil. Kita masuk ke folder tugas. Selanjutnya menginstal TypeScript-nya dengan cara npm install min-g TypeScript. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat file TypeScript di folder tugas 1 ini dengan nama soal 1.ts. Nah, di sini kita akan menginput codingan untuk soal nomor 1. Kita install dulu Redline dengan cara npm install Redline. Oke, setelah itu kita lanjut mengetik coding soal nomor 1. Oke, udah selesai, kita save dulu. Kita lanjutkan ke terminal untuk mengcompile file tersebut dengan cara npx tsj, nama filenya soal 1 dengan ekstensi ts. Kemudian untuk menjalankannya, kita bisa pakai node, nama filenya soal 1, ekstensinya js. Kemudian keluar output dengan masukkan NIM saya 0530687796. Oke, sesuai angka terakhir NIM saya 6. Pada bagian awal program, saya mengimpor library Redline. Kemudian library digunakan untuk menerima input dari keyboard. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan NIM. Kemudian program mengambil digit terakhir dari NIM menggunakan /digit number first in. Kode NIM length -1 digunakan untuk mengambil karakter terakhir dari NIM. Lalu first in digunakan untuk mengubahnya menjadi angka. Setelah itu, program menampilkan informasi NIM dan tinggi segitiga. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for untuk membuat pola segitiga. Perulangan ini digunakan untuk menentukan jumlah baris segitiga.
Kemudian dibuat variabel baris untuk menyimpan isi setiap baris. Lalu program menggunakan perulangan kedua untuk menampilkan angka dari 1 sampai nomor baris. Terakhir, program menampilkan hasil segitiga. Ini dia. Dan inilah hasilnya dari NIM saya. Oke, lanjut soal nomor 2. Buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh NIM 230411013. 2 digit terakhir 13. Berarti start dari 13. Digit ketiga dari belakang ditambah 1. 0 ditambah di 0 tambah 1 sehingga bedanya 1. Outputnya 13 sampai 22 atau 10 deret angka pertamanya. Baik, kita lanjutkan untuk soal kedua. Kita buat dulu file baru dengan nama soal 2. Soal 2. Kita isi codingan untuk soal nomor 2. Oke, coding selesai. Kita simpan. Kemudian kita compile. Oh, sorry. Oke, kita tes. Oke, sudah muncul. Masukkan NIM. Set. NIM saya 05306879 6. Oke, udah terlihat hasilnya. Angka awalnya 96, kemudian bedanya 8, dan ini 10 angka pertama dari aritmatikanya. 96 sampai 168. Pertama, program mengimpor library readline dan meminta pengguna memasukkan NIM. Kemudian program mengambil 2 digit terakhir NIM. Kode slice min2 digunakan untuk mengambil 2 digit terakhir. Selanjutnya, program mengambil digit ketiga dari belakang. Digit tersebut kemudian ditambah 1 untuk dijadikan beda deret. Setelah itu, program menampilkan angka awal dari beda deret. Kemudian dibuat array kosong untuk menyimpan hasil deret. Program lalu menggunakan perulangan sebanyak 10 kali untuk menghasilkan deret aritmatika. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan hasil perhitungan ke dalam array. Terakhir, program menampilkan hasil deret aritmatika. Dan ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas terakhir pencarian bilang prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh NIM 2304111013. 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah 10 sehingga menjadi 23 batas akhir. Ini outputnya. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 3. Tambahkan file soal 3 ts. Oke, kita buat codingnya.
Oke, codingnya sudah selesai, kita save. Ya, seperti tadi, npx.tsj soal 3 ts. Kita jalankan soal 3 ts. Nih, masukkan NIM saya 05300896. Oke. Dan hasilnya ini. Ini hasilnya batas akhir pencarian bilangan prima 106. Di sini bilangan prima dari 1 sampai 106 yaitu 2, 3, 5, 7, 11 sampai 103. Sesuai dengan soalnya, digit terakhir yaitu ditambah 10. Digit terakhir NIM saya 96 ditambah 10 berarti 106. Berarti batas pencariannya 106. Pada soal ketiga, program meminta pengguna memasukkan NIM. Kemudian program mengambil 2 digit terakhir NIM dan menambahkan 10 untuk menentukan batas akhir pencarian. Setelah itu program membuat fungsi isPrima untuk mengecek apakah suatu angka termasuk bilangan prima. Pada bagian ini, program mengecek jika angka kurang dari 2 maka bukan bilangan prima. Kemudian program menggunakan perulangan untuk mengecek apakah angka memiliki faktor pembagi. Jika angka habis dibagi, maka program mengembalikan nilai false. Jika tidak ada pembagi, maka program mengembalikan nilai true. Selanjutnya, program melakukan perolongan dari angka 1 sampai batas akhir untuk mencari semua bilangan prima. Jika angka merupakan bilangan prima, maka disimpan ke dalam array. Terakhir, program menampilkan seluruh bilangan prima yang ditemukan. Dan ini outputnya. Baik, demikian penjelasan coding program praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Jadi, hasil dan analisa praktik yang saya lakukan menunjukkan bahwa seluruh program berhasil dijalankan dengan baik sesuai instruksi soal. Pada soal pertama, program berhasil menampilkan pola segitiga dengan angka tinggi 6 baris berdasarkan digit terakhir NIM saya. Dan pada soal kedua, program berhasil menghasilkan deret matematika dengan angka awal 96 dan beda 8 sehingga menghasilkan deret. Dan pada soal ketiga, program berhasil menampilkan seluruh bilangan prima dari 1 sampai 106 seperti 2, 3, 5, 7, 11, seterusnya hingga 103. Dari praktik ini, saya memahami penggunaan input data menggunakan deadline, penggunaan tipe data string dan number, penggunaan ulangan for, penggunaan array, serta pembuatan fungsi pada TypeScript. Kita juga memahami bagaimana cara mengambil digit tertentu dari NIM dan mengolahnya menjadi sebuah program sesuai kebutuhan soal. Akhirnya penutup, demikian video praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam praktik dan perkataan. Semoga praktik ini dapat menunjukkan pemahaman kita terhadap materi yang telah dipelajari. Sekali lagi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun hasil program yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.